Baik, hari ini akan kita bahas salah satu emiten yang dimiliki oleh Smartfren Telekom Tbk, itu yang lebih dikenal dengan nama Fren. Itu di mana Fren hari ini dibuka di harga Rp78, itu memiliki rentang harga antara Rp74 sampai Rp79, dan ditutup di harga 78 atau naik sebesar 1 poin jika dibandingkan dengan harga penutupan pasar kemarin di harga Rp77. Jadi Fren sendiri itu memiliki volume transaksi hari ini adalah sebanyak 39,66 miliar dan memiliki market cap itu sebesar 24,3 triliun. Secara price volume frekuensi itu hari ini tampak paling banyak terjadi itu transaksi di harga Rp76 untuk Fren itu sebanyak 1.492.241 lot atau sebanyak 1.876 transaksi. Kemudian kalau kita lihat secara bid offer pada saat penutupan market itu tampak volume bid itu sebanyak Rp1.169.490 dan offernya sendiri itu sebanyak Rp1.181.743. Untuk di volume bid sendiri itu yang paling besar adalah di antrian harga 75 itu sebanyak 400.511 lot. Dan untuk di posisi offernya antrian terbanyak itu di harga Rp79 itu sebesar 361.471 lot. Kemudian kita berpindah ke sisi analitik, itu tampak Fren itu di tanggal 17 Mei 2021 itu mengalami penurunan sebesar 5 poin, itu minus 6,10%, dan di tanggal 11 Mei itu menurun sebanyak 1 poin itu sebesar 1,20%. Jadi secara price diary itu tampak di Fren ini kalau kita perhatikan itu di price diary rentang 30 hari itu tampak market hijau itu hanya 4 hari itu sebesar 9 poin itu kenaikannya atau 10,84%, dan kalau dilihat merahnya itu ditutup merah itu sebanyak 9 hari atau minus 26 poin atau 29,65%. Secara cumulative up and down itu 30 hari itu Fren itu mengalami penurunan sebesar 17 poin atau minus 18,81%. Kemudian untuk low high range-nya sendiri untuk Fren itu kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu rentang harga Fren itu antara Rp74 sampai Rp99. Jadi kalau kita perhatikan harga Fren hari ini di 78, jadi dia berada di bawah dari harga rata-rata Fren selama sebulan. Jadi kalau berdasarkan data ini boleh kita katakan bahwa Fren dalam 1 bulan ini masih lumayan murah. Sedangkan secara 3 bulan rentang harga yang terjadi adalah antara 57 sampai 99, dan secara year to date itu rentang harganya adalah 51 sampai Rp99. Kemudian untuk asing sendiri hari ini itu melakukan net foreign buy sebanyak 586,45 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebanyak 30,70 miliar, dan dalam 3 bulan itu asing melakukan net foreign buy sebanyak 80,54 miliar. Kemudian kita beralih ke sisi finansial. Jadi secara balance sheet itu quarterly itu tampak aset dari Fren itu mengalami peningkatan yang lumayan bagus itu secara quarterly, dan kalau kita perhatikan secara annual atau yearly
Itu dari 2016 ke 2020 tampak aset dari Friend, di grafik yang berwarna biru ini itu tampak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kemudian kita beralih ke sisi income statement. Jadi kalau dilihat dari sisi income statement dari net profit margin Friend ini yang digambar oleh grafik warna hijau ini, itu walaupun dalam posisi minus, itu kalau kita perhatikan dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu mengalami peningkatan yang lumayan berarti. Dan secara annual juga kalau kita perhatikan dari 2017 ke 2020 itu net profit margin dari Friend ini juga mengalami peningkatan yang lumayan berarti walaupun masih dalam posisi minus. Selanjutnya kita beralih ke profil dari Smart Friend Telecom Tbk. Jadi Friend itu termasuk di dalam sektor infrastruktur, kemudian subsektornya adalah telecommunication. Itu melantai di pasar modal itu pada tanggal 15 November 2006 itu dengan komposisi kepemilikan saham itu adalah pengendalinya adalah PT Global Nusa Data, kemudian PT Wahana Inti Nusantara dan PT Bali Media Telekomunikasi. Jadi kalau kita jumlahkan pengendali ini tampak sudah lebih dari 50% dari kepemilikan saham yang beredar. Sedangkan masyarakat itu hanya memiliki sebesar 30,70%. Untuk Board of Commission-nya sendiri, itu Presiden Komisarisnya adalah Bapak Darmin Nasution dan Presiden Direkturnya adalah Mersa Faksis. Terus kita beralih ke key statistik. Jadi di key statistik ini kalau kita perhatikan earning per share dari Friend, itu tampak rapotnya merah. Hanya di tahun 2020 itu tampak beberapa di kuartal kedua dan kuartal keempat itu plus EPS-nya. Tapi kalau kita perhatikan dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu ada perkembangan yang cukup sehat dari Friend ini, di mana 2017 itu adalah minus 29 dan di 2020 itu hanya minus 6 poin. Kemudian kalau kita perhatikan Friend sendiri itu melakukan penjualan atau sales itu adalah sebanyak 9,41 triliun dengan nilai asetnya adalah 38,68 triliun. Hutang atau liability-nya adalah sebesar 26,32 triliun dan equity-nya itu sebesar 12,37 triliun. Sedangkan net profit yang dimiliki oleh Friend itu masih minus sebesar 1,52 triliun. Kemudian kita beralih ke valuasi. Jadi kalau kita perhatikan secara book value per share-nya Friend itu tampak book value per share dari Friend itu adalah sebenarnya di harga 47. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga Friend sekarang di 78 itu akan menghasilkan valuasi yang lumayan besar, di mana price book value ratio dari Friend sendiri itu menjadi 1,66 kali dengan price earning ratio-nya adalah minus 13,48 kali. Kemudian profitability-nya sendiri ini yang perlu kita perhatikan adalah NPM-nya, di mana Friend NPM-nya itu masih minus 16,19% dan ROE-nya itu adalah minus 12,32% dan ROA-nya pun minus 3,94%. Kemudian liquidity-nya itu debt equity ratio yang dimiliki oleh Friend itu adalah sebesar 212% dan quick ratio-nya adalah 30,75%. Jadi kalau kita perhatikan berdasarkan data fundamental ini, jadi secara valuasi itu boleh dikatakan Friend mahal. Kemudian profitability-nya yang bermasalah di sini karena rapotnya masih merah. Dan kalau kita lihat dari liquidity, itu tampak quick ratio-nya atau kemampuan Friend dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya itu tampak hanya sebesar 30%. Jadi ini kurang sehat. Hingga dapat disimpulkan secara fundamental, ini Friend tidak layak untuk dikoleksi untuk jangka waktu yang lama. Dari sisi fundamental kita beralih ke sisi volume chart.
Jadi kalau kita perhatikan volume chart dari Friend sendiri dalam 20 hari terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini, itu tampak harga Friend sekarang yang di 78 rupiah itu masih berada jauh di bawah volume terpanjang dari harga Friend dalam sebulan, di mana volume terpanjang dari Friend dalam sebulan adalah rentangnya di 85 sampai 87. Kemudian secara 3 bulan atau 60 hari, harga Friend juga hari ini itu masih di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dari yang 1 bulan itu adalah 85 ke 90 rupiah. Sedangkan dalam 1 tahun atau 220 hari kerja, itu harga Friend itu berada di batas volume chart terpanjang, itu di mana harga Friend sekarang adalah 78, sedangkan volume chart terpanjang Friend sendiri itu rentangnya antara 71 sampai 81. Jadi berdasarkan data volume chart ini, itu Friend boleh dikatakan untuk jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan ini masih sangat seksi dilirik, di mana harganya sekarang itu berada di bawah volume chart terpanjang untuk 1 bulan dan 3 bulan, sedangkan untuk 1 tahunnya ini yang sudah berada di volume chart terpanjang dari 1 tahun. Jadi dari sisi volume chart itu kita beralih ke sisi technical. Jadi secara technical analysis di hari ini itu tampak harga Friend itu sudah menyentuh Bollinger bawah. Kemudian secara trennya sendiri itu tampak tren dari Friend itu sedang mengalami penurunan, sehingga kami di sini simpulkan mengambil garis support itu untuk Friend adalah di harga 74 rupiah di support pertama, kemudian support kedua di harga 69 rupiah, dan resisten pertama di harga 84 dan resisten kedua di harga 89. Nah, kalau kita perhatikan dari volume sendiri dari Friend itu tampak hari ini sedikit mengalami penurunan, itu volume dari Friend jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara stokastik itu tampak terjadi golden cross di sini kalau kita perhatikan di sisi overbought, sehingga kedepannya ini signal menunjukkan bahwa kedepannya Friend kemungkinan akan bergerak naik. Kemudian kegiatan bandar detektor sendiri itu top 1 broker itu melakukan small distribution di hari ini, kemudian top 3 broker itu mengalami netral, dan top 5 broker itu mengalami small distribution. Hingga secara average itu boleh dikatakan bandar detektor itu mendetek untuk saham Friend di hari ini untuk melakukan small distribution. Untuk brokernya sendiri itu tampak top net buyer-nya itu adalah broker SQ atau BCA Sekuritas, dan top net seller-nya adalah broker YJ atau Lotus Andalan Sekuritas. Kemudian kalau kita lihat bandar detektor Friend dalam 1 minggu terakhir itu tampak top 1 broker itu melakukan small accumulation, kemudian top 3 broker itu melakukan netral kegiatannya, dan top 5 broker itu mengalami small distribution. Sehingga kalau kita simpulkan dalam seminggu ini itu bandar detektor itu mendeteksi kegiatan dari broker adalah netral. Untuk seminggu ini yang menjadi top net buyer-nya di saham Friend adalah broker Indo Premier Sekuritas atau disingkat dengan PD, dan top net seller-nya adalah broker BK atau JP Morgan Indonesia Sekuritas. Jadi berdasarkan fundamental itu saham Friend itu tidak layak untuk dikoleksi untuk jangka waktu lama, tetapi secara volume chart itu kalau kita perhatikan secara volume chart itu masih layak dikoleksi untuk jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan. Sedangkan secara technical itu masih sedikit mengalami penurunan tren, akan tetapi secara stokastik itu menggambarkan golden cross di sini. Dan bagi kami itu saham Friend itu memiliki support di 74 rupiah untuk support pertama. Jika berhasil tembus ini, maka
support keduanya ada di Rp69. Sedangkan resisten pertama daripada friend itu ada di harga Rp84 dan resisten keduanya itu harga di Rp89. Demikian pembahasan kita mengenai friend secara teknikal, volume maupun fundamental. Hingga semoga sinyal saham yang kita bahas hari ini atau rekomendasi saham friend hari ini bisa membantu rekan-rekan di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami tekankan bahwa analisa saham friend yang kami berikan ini itu adalah bukan sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham friend ini. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, itu baik keuntungan maupun kerugian dari transaksi yang terjadi, itu adalah bukan merupakan tanggung jawab kami. Jadi kami minta untuk rekan-rekan menganalisa lagi lebih mendalam untuk kepentingan rekan-rekan sendiri. Jadi demikian analisa friend dari kami. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.